Malah saya berpikir gini Pak ya, kemarin itu sempat terpintas ya, umurnya nggak panjang Pak. Saya khawatir malah bisa terjadi sesuatu tahun ini atas kesehatannya Om Gilo. Nggak tahu kenapa saya berpikir seperti itu. Lihat mukanya di channelnya itu nggak sehat ya. Iya, stres soalnya tiap hari ngeliat saya dia. Ya. Makanya dia harus baca itu Matius 3 ayat 2, benar-benar itu dia harus bertobat. Dia udah capek ya, ngeliat mudah-mudahan saya. sih. Mudah-mudahan dia bertobat dulu sebelum dia berangkat, Pak. Sebentar, ini ada Amerika dulu nih, maskot kita yang baru, Robert Mawengkang. Silakan Pak Robert. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Robert, Amerika. Selamat malam Indonesia dan selamat sore Eropa. Ya, ini judul yang menarik. Nabi 26 makar. Ya, kita perlu mengetahui bahwa memang di Indonesia seperti itu. Yang ditiup-tiupkan adalah sesuatu yang mereka ingin supaya orang-orang tertentu tidak bersuara. Yang nyata-nyata makar mereka bungkamkan, sedangkan yang menyuarakan keadilan dan kebenaran diusahakan untuk tidak boleh bersuara. Nomi, oleh sebab itu, rayu dia. kita udah jelas. Ini adalah cara memframing atau menutup mulut orang-orang yang benar-benar ingin menyuarakan kebenaran. Dan apalagi kalau ada yang disinggung-singgung nama-nama orang yang memang benar menjadi backup daripada khilafah dan kadrun, pasti mereka akan membuat sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat untuk memberhentikan. Tetapi kita tidak bisa dengan teori-teori seperti mereka. Karena tujuan daripada kita semua adalah untuk keadilan dan kebenaran dan untuk kesejahteraan bangsa. Jadi kalau mau di framing makar, ya kita tidak bodoh. Mereka menginginkan supaya channel ini berhenti dan diberangus suara-suara yang tertuju kepada tuntutan akan kebenaran. Karena ya memang jelas mereka tidak ingin disinggung. Nama-nama yang sering kita kemukakan di sini yang mereka merasa terusik karena maunya mereka ditutupi ya. Jadi mereka justru membuat suatu isu karena di Indonesia cuma satu ya, identitas agama, dan kalau sudah tidak setuju dengan makar. Kalau tidak mempan dengan makar dijadikan komunis, sama dengan Jokowi dituduh sebagai komunis. Jadi semuanya ini adalah nonsen. Kita harus buka mata di mana Indonesia ini tidak boleh dibodohin terus dengan identitas agama. Mereka itu mencari keuntungan untuk menduduki posisi-posisi kekuatan di dalam pemerintahan untuk menguasai Indonesia. Jadi pemerintah itu harus alert atau harus melihat kemana Indonesia akan berada di 2024. Jadi jangan sampai terbawa dengan ya pengaruh karena ya yang menduduki posisi wakil presiden dan mereka yang duduk di dalam lembaga-lembaga mulai dari BUMN bahkan sampai di dunia pendidikan. Mereka telah menyusup ke dalam. Jadi sama dengan zaman PKI dulu. Semua mereka menyusup dari militer, dari agama. Bahkan mereka memakai ulama-ulama. Seperti Amiruddin itu orang pentolan Islam. Demikian juga Musso datang kepada Aidit. Mereka semua orang-orang yang dikenal dengan ya mungkin lebih daripada pendiri pesantren waktu itu. Jadi itu cara mereka untuk penetrasi ke dalam. Jadi kita tidak bisa untuk diam. Yang terus kita suarakan adalah tuntutan keadilan dan kebenaran. Hukum diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan Pancasila, dan untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika harus dipegang, karena kalau tidak Indonesia akan bubar karena mereka masih banyak kekuatan, termasuk orang-orang yang sudah pensiunan tapi mereka masih mengontrol Indonesia ya, termasuk SBY, JK, apalagi si Ma'ruf Amin.
juga dengan Abbas. Mereka sebenarnya makar karena pada waktu ada penangkapan teroris yang adalah pentolan-pentolan MUI, jadi ada keinginan untuk kita semua untuk bubarkan MUI karena MUI ini sudah nyata bahwa mereka itu bermain ya double ganda Pak ya, atau double standard, dan juga itu suatu kemunafikan, dan pemerintah harus hati-hati terhadap organisasi lembaga seperti ini, dan juga PKS yang adalah partai yang merujuk kepada kekuatan-kekuatan untuk menghancurkan Indonesia. Bah, pokoknya apa saja mereka jadikan isu, pemindahan daripada ibu kota jadikan isu. Karena apa? Ya itu dia. Kalau mereka tidak bersuara untuk itu, sepertinya mereka dianggap sudah kalah. Jadi pemerintah juga harus hati-hati menyikapi mereka semua adalah munafik dan double standar, karena mereka tidak mendapatkan lagi suatu keuntungan yang biasa mereka dapatkan, dan khususnya kalau pindah di Kalimantan ibu kotanya, ya berarti ya posisi mereka itu banyak yang terkuras, dan termasuk si Anies Baswedan. Karena itulah penyusupan mereka, dan bohir-bohir mereka juga merasa wah ini harus diperjuangkan sebolehnya, jangan pindah di sana karena kekuatan sentralisasi kekuatan mereka ya semuanya di Jakarta, karena Jakarta ini merupakan suatu tempat megapolitan yang sudah berakar sebenarnya, yang mereka tidak ingin untuk dirubah. Jadi dalam hal ini tuduhan-tuduhan makar kepada Nabi 26 ini kita sudah tahu lah, itu celana tua lah istilah orang dari Minahasa itu. Jadi jangan kita dilecehi dengan kebodohan yang ada. Mereka itu menginginkan supaya semuanya diam. Pasukan daripada channel ini jangan bersuara. Kita tidak dibayar untuk bersuara di sini. Nggak ada. Seperti mereka kalau bicara untuk itu pasti dibayar. Karena apa? Untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk menjatuhkan Indonesia. Jadi jangan dibalik-balik. Bahar Smith itu dia adalah makar. Abbas Anwar itu makar. Juga untuk Rizik itu makar, dan lebih parah lagi orang-orang di belakang mereka, karena mereka tidak akan berdaya kalau tidak ada uang. Di Indonesia cuma dua itu aja, kekuasaan dan korupsi, untuk menyumbangkan pikiran mereka yang jahat harus didanai. Dan siapa mendanai ini kalau mereka tidak punya posisi dalam pemerintahan? Jadi itu yang mau diraih sama mereka. Oleh sebab itu, kawan-kawan kita juga yang duduk di dalam legislatif dan penegak hukum yang masih ada hati nurani sebagai orang percaya, lawan, karena dikala kita tidak bersuara, ini adalah suatu kehancuran bagi bangsa kita. Dan kita juga diajarkan dalam Yakobus 4 ayat 17, kalau kita mengetahui apa yang baik, kita tidak menyuarakannya atau tidak melakukannya. Menyuarakan ini adalah sesuatu tindakan untuk melakukan untuk kebaikan, merubah, supaya ada keadilan, ada kebenaran yang disalurkan, diterapkan kepada seluruh umat, bukan karena mereka yang beragama A, agama B yang mendapat privilege atau fasilitas tertentu, sehingga kita yang seharusnya lebih makmur karena pemerataan daya daripada sumber daya manusia, sumber daya alam, semua itu stop karena agama. Jadi kita tidak bisa dibodohi. Ahok itu di stop karena apa? Tionghoa dan agama. Dan siapa yang di belakang semuanya itu? PKS, Amin Ma'ruf, juga Yusuf Kala dan kelompok-kelompok mereka, Khilafah, Fadlison. Jadi kita ini jangan putus untuk menyuarakan kebenaran ini. Karena ya saya ingat Presiden Reagan dulu, dia waktu muda, dia anti komunis. Tapi di zaman dia jadi presiden, dia yang membubarkan komunis. Begitu hebatnya, karena dia konsisten, tidak pernah lepas daripada tuntutan yang itu. Jadi saya harap kita semua itu tuntutan ini tetap sama. Kalau dibuat-buat ini makar segala macam, udahlah, itu sudah celana tua, nggak jalan itu yang seperti itu. Nanti besok nggak kena dengan makar, disangka lagi. Paul Sang ini komunis dan para pengikutnya komunis yang mungkin dari mendapat dana dari Cina. Udah kita sudah antisipasi semua itu Pak. Kita tidak bodoh dalam dunia berpolitik dan bersosialisasi di dalam bentuk-bentuk umum. Jadi ya maksud saya di sini ya kita
tetap aja konsisten tuntutannya, jangan melemah dengan semua tuntutan itu, karena ya itu cara-cara mereka. Ya makar itu pasti yang dipakai itu dengan kata-kata apa itu NKRI harga mati. Bagaimana dia mempertahankan NKRI harga mati? Dia anti Tionghoa, anti Kristen, anti yang lain-lain. Bahkan agama yang lain dengan kearifan lokal mereka ya disuruh ditendang-tendang, itu nggak boleh. Apapun kepercayaan mereka, karena Indonesia bukan milik dari salah satu agama, bukan milik daripada Ma'ruf Amin dan Yusuf Kala dan Amin Rais, itu nggak boleh, dan dipakai Fadliston dan PKS untuk jadi ya hati-hatilah. Saya minta juga Pak Prabowo ya hati-hati di dalam, kalau masih ingin mencalonkan 2024, jangan sampai ya seperti kejadian kan 3 kali kalah karena apa? Menggandeng khilafah. Nyatanya nasionalis di Indonesia masih banyak, dan saya harap ya para militer kembali kepada keyakinan mereka untuk ya sumpah prajurit sebagaimana Beni Murdani. Tidak ada itu politik di sana, tapi yang salah ditindak. Dan kalau memang benar ini makar, ya kan ada ranah hukum, jadi nggak usah takut soal itu. Nggak pernah ada dari suara-suara daripada YouTube ini yang menyatakan bahwa presiden digulingkan, Indonesia bubar, seperti Anwar Abbas dikala dia dikejar untuk pernyataannya terhadap 3 anggota MUI pusat yang ternyata pendana dan terlibat dalam teroris, dan temannya Anies Baswedan, mereka kongkok-kongkok berapa hari sebelumnya. Ini sudah jelas-jelas, kok didiamkan? Itu makar. Dan apa yang kata Anwar Abbas, kalau MUI dibubarkan, ya Indonesia juga bubar. Berarti mereka ada niat, memang merasa ada kekuatan untuk membubarkan Indonesia. Jadi sebenarnya statement-statement ini yang harus dipegang oleh pemerintah. Nggak boleh bodoh. Dan perlakuan hukum itu harus sama. Jadi kalau Waloni ini dinyatakan 6 bulan, ini adalah pelecehan hukum di Indonesia. Bagaimana KC ini yang membela apa yang mereka tuduhkan itu? Apa yang Soma tuduhkan, apa yang Waloni tuduhkan. Justru sakit pun tidak diobatin. Jadi nyata benar, Indonesia ini benar-benar tidak adil dan harus ada keadilan. Itulah suara-suara kita, dan tidak mungkin. Saya yakin kalau ini ada pemerintah yang dengarkan suara rakyat, dengarkan jeritan rakyat. Kita ini tidak ada yang dibayar di dalam channel. Kita hanya nurani untuk melihat bahwa Indonesia ke depan. Kalau tidak ya memang ya harus diakuin. Kita mempunyai suatu kebebasan untuk berpikir. Jadi kalau rakyat itu merasa tidak nyaman, merasa jauh lebih nyaman zaman Belanda karena mereka masih bisa untuk mengekspresikan sesuatu tanpa melibatkan agama. Kalau Belanda itu memang benar menekankan agama, pasti semua Kristen di Indonesia, karena mereka di sana itu ya leluhur mereka Kristen, tapi bukan itu tujuan mereka. Ya memang mereka dagang, tapi rakyat masih banyak merasakan kenyamanan daripada sekarang. Sedikit-sedikit dengan ide agama, identitas agama. Bukankah agama itu sebenarnya adalah sesuatu yang untuk bisa meneduhkan masyarakat? Bukankah agama itu bisa untuk menjadi suatu kedamaian? Tapi ini dibalik untuk ini. Nggak senang dengan itu, tendanglah kepercayaan sesajen mereka. Itu kan melanggar hukum. Biarkanlah, kalau orang masuk neraka bukan urusan daripada MUI dan kelompok mayoritas. Itu urusan Tuhan dengan pribadi seseorang. Jadi itu aja dulu Pak, terima kasih. Iya, nih kita dengarkan suara dari Amerika lagi, Beta Maluku. Mana nih Beta Maluku? Dari kemarin Halo, bicara nih. Pak. Shalom Bung Beta. Shalom semua. Iya, kita makar ya Pak, udah harus makar memang. Memberi makan rakyat Pak. Memberi makan, ya. Memberi makan. Mari kasih makan rakyat, itu makar yang sebenarnya. Kasih makan Arjun rakyat. malah sanggup kasih makan rakyat, yang ada membodohi aja. Lewat agama. Bukannya jadi sejahtera, cuman pentolannya aja kaya raya, rakyatnya mah gembel tetap. Ini rakyat gembel ini, Damaris memberi mereka makan supaya sadar. Itu aja dulu Pak Paul. Iya.
Makanya Anda semua ya rekan-rekan di live YouTube ya, kalau Anda nggak pengen masuk neraka, ya kalau nggak kepengen masuk neraka, ayo nyumbang yang banyak ke Damaris, ya. Nanti, Jangan ke Om Gilo lagi, tinggalkan Om Gilo itu. nyumbang ke Gilbert malah Anda tambah masuk nerakanya tambah cepat, terjun bebas. Itu Gilo taruh lah ya, kalau dengan penyakit gulanya taruh lah mungkin 5 sampai 10 tahun lagi bisa umur panjang. Dia nggak akan susah, duitnya banyak. Jangan dikasih lagi. Kasih rakyat yang butuh aja. Ya. Malah saya berpikir gini Pak ya, kemarin itu sempat terpintas ya, umurnya nggak panjang Pak. Saya khawatir malah bisa terjadi sesuatu tahun ini atas kesehatannya Om Gilo. Nggak tahu kenapa saya berpikir seperti itu. Lihat mukanya di channelnya itu nggak sehat ya. Iya, stres soalnya setiap hari ngeliat saya dia. Ya. Makanya dia harus baca itu Matius 3 ayat 2, bener-bener itu dia harus bertobat. Dia udah capek. Ya mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan dia bertobat dulu sebelum dia berangkat Pak. Mudah-mudahan ya. Tapi yang paling penting jemaatnya harus tinggalin itu gereja. Nah, yang paling penting jemaatnya jangan ngasih duit ke Gilbert lagi, kasih duit ke Damaris. Jangan. Ya kan? Gilbert lu ya. Ini Tanah Tanail dari